Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil bangkit dari kehancuran berkat penerapan kebijakan ekonomi yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Shigeru Yoshida. Kebijakan ini dikenal dengan nama Doktrin Yoshida, yang tidak hanya bertujuan untuk memulihkan ekonomi tetapi juga untuk menempatkan Jepang kembali ke peta dunia sebagai kekuatan industri. Dalam upaya tersebut, pemerintah Jepang membentuk Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri. Kementerian ini bertugas merancang kebijakan industri yang memberikan insentif khusus bagi sektor otomotif, yang pada gilirannya membantu memulihkan industri yang terpuruk pasca perang. Langkah ini terbukti sangat efektif dalam mengangkat kembali semangat dan potensi industri Jepang. Selain itu, Jepang juga melakukan investasi besar-besaran dalam sektor pendidikan, dengan fokus khusus pada sains dan teknologi. Upaya ini berhasil menghasilkan tenaga kerja terampil yang mendorong inovasi dan efisiensi di dalam industri otomotif Jepang selama dekade 1960-an dan 1970-an, menandai era keemasan Jepang dalam produksi mobil. Mengamati jejak sejarah, Toyota, yang didirikan pada tahun 1930, awalnya berkonsentrasi pada produksi truk militer sebelum bertransisi ke mobil penumpang pada tahun 1950-an. Sistem produksi yang inovatif yang diperkenalkan oleh perusahaan ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu produksi, berkontribusi signifikan terhadap kesuksesan mereka. Krisis minyak yang melanda dunia pada tahun 1973 memberikan momentum yang tidak terduga bagi mobil-mobil hemat bahan bakar buatan Jepang yang segera mendominasi pasar internasional. Dengan demikian, Jepang berhasil mencetak prestasi sebagai produsen mobil terbesar di dunia pada tahun 1980-an, menandakan transisi besar dalam peta industri otomotif global. Beralih ke inovasi, teknologi seperti mesin hybrid yang diperkenalkan melalui Toyota Prius menjadi tonggak penting dalam ekspansi pasar. Inovasi ini tidak hanya memperkuat posisi Jepang di pasar domestik, tetapi juga membuka jalan bagi penetrasi yang lebih kuat di pasar Eropa dan negara-negara berkembang, di mana kesadaran akan keberlanjutan semakin meningkat. Pada tahun 2022, Jepang mengekspor sekitar 3 juta kendaraan, dengan tujuan utama ke Eropa dan Asia Tenggara. Data ini mencerminkan kekuatan ekspor otomotif Jepang yang terus mendominasi pasar global. Dalam konteks ini, industri otomotif Jepang berfungsi sebagai salah satu pilar utama dari ekonomi nasional, memberikan kontribusi lebih dari 18% terhadap total ekspor Jepang. Dengan angka yang mencapai lebih dari 100 miliar dolar per tahun, industri ini menegaskan posisi strategis Jepang di panggung ekonomi dunia. Namun, di balik dominasi ini, muncul tantangan baru yang mengancam posisi Jepang sebagai pemimpin industri otomotif. Di tengah dinamika ini, Tiongkok tengah merancang strategi besar untuk merebut pangsa pasar otomotif dunia. Dengan dukungan pemerintah yang kuat dan komitmen untuk transformasi industri otomotif, Tiongkok berupaya meningkatkan kapasitas produksinya dan menguasai inovasi dalam kendaraan energi baru. Pemerintah Cina tidak hanya memberikan insentif keuangan, tetapi juga berbagai subsidi untuk mendorong produksi dan adopsi kendaraan energi baru. Ini menunjukkan komitmen yang kokoh dalam mengembangkan industri mobil listrik yang kini menjadi pusat perhatian dunia otomotif. Lebih jauh, biaya tenaga kerja dan bahan baku yang lebih rendah memungkinkan produsen mobil Cina untuk mengurangi biaya produksi. Akibatnya, harga jual kendaraan mereka menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan produsen Jepang yang sudah lama dikenal dengan produk berkualitas tinggi. Strategi penetapan harga yang berbeda juga terlihat jelas antara produsen mobil Jepang dan Cina. Produsen Jepang seringkali menetapkan harga lebih tinggi untuk menjaga citra merek dan kualitas produk, sementara produsen Cina mengadopsi pendekatan yang lebih agresif dan terjangkau. Keunggulan teknologi baterai lithium-ion yang efisien dan tahan lama menjadi kekuatan pendorong bagi Cina di industri mobil listrik. Inovasi ini menjadikan kendaraan mereka lebih menarik bagi konsumen global yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan efisiensi energi. Selain itu, perusahaan Cina tidak hanya fokus pada pasar domestik, melainkan juga berupaya agresif memasuki pasar Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika. Ini menggambarkan ambisi mereka untuk menjadi pemain global di industri otomotif, menandai perubahan besar dalam persaingan global. Dengan Uni Eropa berkomitmen untuk menghentikan penjualan mobil bermesin pembakaran internal pada tahun 2035, peluang bagi produsen mobil listrik Cina semakin terbuka lebar.
Ini mencerminkan perubahan besar dalam industri otomotif yang semakin berpihak pada kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Merek mobil Cina seperti BYD telah mulai memasuki pasar Jepang dengan penjualan yang signifikan, menunjukkan pertumbuhan pangsa pasar yang kuat. Hal ini terjadi pada paruh pertama tahun 2024, menandakan bahwa pasar mobil Jepang kini mulai terpengaruh oleh kompetitor baru. Dalam konteks ini, Toyota sebagai simbol kejayaan otomotif Jepang, mengakui bahwa mereka tertinggal dalam pengembangan mobil listrik. CEO Toyota sendiri mencemaskan bahwa transisi ke kendaraan listrik dirasa terlalu terburu-buru, menunjukkan adanya keraguan dalam respon industri terhadap perubahan cepat ini. Sebagai respons, Jepang berusaha membalas dengan meningkatkan investasi di sektor mobil listrik dan mengembangkan baterai solid state. Namun, momentum pasar kini lebih berpihak kepada Cina, menimbulkan pertanyaan kritis tentang masa depan dominasi Jepang dalam industri otomotif global.